Pemirsa, kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah di Depok, Jawa Barat mengejutkan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Satu korban meninggal dunia dan dua terluka akibat terkena senjata tajam. Reporter Polri TV Rahmadini saat ini berada di lokasi. Dini, apa informasi terbaru yang bisa Anda laporkan dari lokasi? Ya, Ibda Almira, saat ini saya berada di lokasi terjadinya pembunuhan yang menimpa satu keluarga yang terjadi kemarin pada 10 Agustus 2023 di Kampung Sindang Karsa RT 3 RW 8, yaitu Sukamaju Baru Tapos, Cimanggis, Depok. Dan sebelumnya berdasarkan kronologi yang terjadi bahwa saksi yang merupakan pegawai dari pabrik milik ayah pelaku mendengar adanya teriakan dari rumah korban pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian setelah mendengar teriakan tersebut, saksi dobrak pintu kamar yang merupakan lokasi terdengarnya teriakan. Dan setelah menemukan adanya dua orang yang saat itu luka-luka akibat senjata tajam, langsung melapor ke Babin Kamtipmas. Dan untuk mengetahui kronologi yang terjadi di TKP pada kemarin, saat ini saya bersama dengan Babin Kamtipmas Sukamaju Cimanggis, yaitu Aibtu Suparjo dan Pak Gunawan selaku tetangga. Saat ini saya pertama kali ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, bisa dijelaskan Pak, apa yang Bapak temukan saat pertama kali memasuki TKP, Pak? Pada saat saya mendatangi TKP, yang saya temukan, yang saya lihat ada 3 orang di dalam, masih dalam keadaan kurang sadar, gitu, jadi sulit untuk dibicarakan. Dan yang satu lagi sudah 810, itu wanita. Jadi bapaknya sudah lebih awal berangkat ke rumah sakit. Lanjut yang satu lagi anaknya yang namanya Rifki, saya bawa ke rumah sakit, ke sentra medika. Selanjutnya kami arahkan untuk serse dan piket pawas dan piket resersenya saya arahkan ke sini gitu. Pak Gunawan, bisa dijelaskan keseharian dari keluarga ini, Pak? Apakah memang sebelumnya sering ada terjadinya cekcok atau memang baik-baik saja, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, setahu saya, yang saya sebagai tetangga ya, baik-baik aja Pak. Jadi nggak ada masalah, dan itu pun semuanya saya seperti kayak saudara. Dia bergaulnya tuh ya bercanda sambil rileks aja gitu, enak. Jadi baik-baik aja, nggak ada masalah dari dalam hubungan dengan masyarakat. Termasuk dengan anaknya yang merupakan pelaku ini, Pak? Ya, anaknya itu bahkan dia anak baik, cukup baik gitu. Nggak ada masalah dengan tetangga pun nggak ada. Kalau di dalam keluarga kita nggak tahu, karena kan di dalam keluarga kita nggak begitu masuk ke dalam gitu. Jadi dari luar tuh pandangan saya tuh bagus. Dan saat ini saya akan bertanya dengan Pak Babin. Pak Babin, bisa diceritakan kronologi atau awal mula terjadinya kejadian saat adanya laporan dari warga ini, Pak? Terima kasih. Sebenarnya waktu kejadian saya ada di RT 1 RW 8. Dalam hal itu saya juga masih menyelesaikan suatu masalah. Untungnya masalah itu cepat selesai. Selanjutnya saya terima telepon dari Pak Gunawan, saya segera ke sini. Sampai TKP ini udah gimana ya? Udah banyak orang. Akhirnya saya masuk nemuin anaknya itu yang di bawah itu nggak apa ya? Kayaknya nggak bisa bicara, cuma teriak-teriak aja. Akhirnya inisiatif sama Pak Gunawan, saya nyari mobil apa aja yang ada yang bisa bisa angkut ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit nggak lama, Kapolsek, Wakapolsek, Kanit Reskrim datang ke sini. Saya diperintahkan ke rumah sakit untuk PAM yang ada di rumah sakit, jangan sampai terjadi apa-apa. Untuk adanya laporan warga itu pukul berapa, Pak? Jam 9.40 lah. Nah, jam 9.40 saya langsung merapat ke sini. Setelah akhirnya para korban juga dibawa ke rumah sakit, di TKP ini dilakukan apa, Pak? Setelah korban ke rumah sakit, yang di sini kan ada Pak Kapolsek, Wakapolsek, Pak Kanit. Akhirnya mungkin ya di polis lain. Saya udah nggak ngurusin ini lagi, saya ngurusin yang di rumah sakit. Takutnya yang di sana nggak ada yang jaga, malah terjadi apa-apa lagi. Ya, terima kasih Pak Aibtu Suparjo selaku Babin Kamtipmas dan Pak Gunawan selaku tetangga atas penjelasannya, Pak. Ya.
Pemirsa Polri TV, saya akan menjelaskan sedikit soal area ini bahwa bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan salah satu hanya rumah ini yang digarisi polisi yang merupakan TKP dari kasus pembunuhan yang terjadi kemarin pada 10 Agustus 2023. Dan bisa dikatakan bahwa area ini merupakan pemukiman yang memang cukup ramai, dan selain di area ini juga cukup banyak pabrik-pabrik produksi seperti barang bekas dan juga olahan kardus. Dan seperti yang dijelaskan oleh Pak RT tadi bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang cukup baik dan dekat dengan warga. Dan bisa dikatakan cekcok yang juga dijelaskan oleh Pak Gunawan tadi, cekcok memang tidak pernah terjadi di keluarga ini. Dan seperti yang diketahui bahwa dalam kasus ini terdapat 3 orang korban yang merupakan 1 orang meninggal dunia yang merupakan ibu dari pelaku, dan juga 2 orang yang mengalami luka-luka akibat senjata tajam, yaitu pelaku dan juga ayah pelaku. Dan saksi korban yang merupakan ayah dari pelaku juga saat ini telah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk menjalani pemeriksaan medis lebih jauh. Dan hari ini juga dijadwalkan bahwa Polres Metro Depok akan lakukan olah TKP lanjutan untuk mencari titik terang atas kasus ini. Dan kami akan terus mengupdate temuan-temuan baru terkait kasus yang menimpa 1 keluarga di Cimanggis, Depok ini. Dan Almira kembali ke studio. Terima kasih Dini atas laporannya, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Satpol Air Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat menggelar kerja bakti bersih sampah di area pesisir pantai Karangan Pala Pulau Kapuas Hulu. Selain itu, Polres Kapuas juga menjaga kelestarian pantai dari pencemaran lingkungan. Satpol Air Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah di area pesisir pantai Karangan Pala Pulau Kapuas Hulu. Bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat serta komunitas peduli lingkungan, Satpol Air Polres Kapuas melakukan edukasi dan aksi pungut sampah di pesisir pantai. Kasubnit Binmas Satpol Air Polres Kapuas Hulu Aibda Belmi Sialagan mengimbau masyarakat agar menjaga kelestarian pantai dari pencemaran lingkungan. Selain itu, Aibda Belmi Sialagan juga menyampaikan pesan kepada pedagang asongan yang menjual jajanan di pesisir pantai agar bertanggung jawab atas kebersihan di kawasan wisata Karangan Pala Pulau. Mohon siapkan di sini Pak kantong sampah. Jadi ketika mereka minum arahkan buang sampah ke sini. Tim Humas Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melakukan penyaluran air bersih di Desa Jayanti, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Polres Sukabumi menyalurkan 6.500 liter air bersih kepada warga. Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melakukan penyaluran air bersih di Kampung Cipatuguran, Desa Jayanti, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kampung Cipatuguran mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau panjang. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin langsung penyaluran 6.500 liter air bersih kepada masyarakat. Polisi dan warga bergotong royong memindahkan air bersih dari tangki air ke ember penampungan. Untuk Kapolres juga kasih air yang bersih. Apa nggak ada air apa? Kalau ada air kasih itu. Kasih kepada Kapolres. Umurnya berapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Ada. Siapa namanya? Dia lihat seragam. Kegiatan penyaluran air bersih yang dilakukan oleh Polres Sukabumi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan dapat meningkatkan jaringan komunikasi dalam rangka menjaga Kamtibmas yang kondusif. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.